Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Zahra Aini, jurusan Tadris Biologi A BP 2020. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang aliran fluida, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu melakukan eksperimen untuk menentukan debit aliran fluida. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, mister atau penggaris untuk mengukur jarak aliran. Yang kedua, botol mineral yang sudah dilubangi dengan paku dan ditutup dengan lakban. Di sini saya sudah menutupnya dengan lakban. Yang ketiga, lakban. Yang keempat, wadah penampung air. Yang kelima, gelas ukur. Yang keenam, stopwatch untuk mengukur waktu. Baik, selanjutnya kita masuk pada prosedur praktikum, di mana praktikum yang pertama yaitu mengukur debit aliran fluida dengan sistem analisa konsep kinematika. Yang pertama, ambil botol minuman mineral. Selanjutnya kita beri lubang dengan ketinggian tertentu. Setelah itu ukur ketinggian lubang dari dasar botol. Di sini lubang pertama setinggi 5 cm. Kemudian isi botol ini dengan air. Letakkan botol ini di dekat wadah penampung. Setelah itu kita buka lakban penutup lubang tadi. Kemudian ukur jarak air yang sampai pada wadah. Di sini panjangnya 6 cm. Kemudian masukkan jarak ini ke dalam data nilai Y. Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali. Yang kedua, lubang kedua. Kita ukur ketinggiannya dari dasar botol. Tingginya 4 cm. Masukkan data nilai Y ke dalam tabel. Kemudian lepaskan lubang ini. Kemudian ukur panjangnya. Panjangnya di sini 4 cm. Lubang berikutnya kita menggunakan ketinggian 7 cm. Masukkan data nilainya ke dalam tabel. Kemudian ukur ketinggiannya. Di sini ketinggian airnya 3 cm. Baiklah, lubang keempat kita menggunakan ketinggian 8 cm. Kemudian masukkan data ketinggian lubang tadi pada nilai Y. Kemudian ukur jarak kembali. Pada ketinggian 8 cm, jarak airnya 4 cm.
Kemudian ketinggian kelima. Kita menggunakan ketinggian 10 cm. Kita ukur jaraknya. Pada ketinggian 10 meter jaraknya yaitu 3 cm. Selanjutnya kita masuk pada praktikum yang kedua, yaitu mengukur aliran fluida dengan cara langsung, dimana caranya sama seperti praktikum pertama tadi, dengan cara melubangi botol pada ketinggian tertentu, kemudian ukur ketinggian lubang. Di sini panjang tingginya 10 cm, kemudian ukur banyaknya air yang keluar dengan stopwatch selama 2 menit. Matiin, Pak. Baiklah, inilah ketinggian air pada percobaan pertama dengan ketinggian lubang 10 cm dan banyaknya air 260 mili. Kemudian lakukan percobaan yang kedua. Selanjutnya percobaan yang kedua, kita melakukan percobaan dengan ketinggian 12 cm. Ada airnya. Kemudian kita lakukan percobaan seperti tadi selama 2 menit juga. Kita tunggu selama 2 menit. Baik, pada waktu 2 menit, pada ketinggian 12 cm, air yang ditampung sebanyak 400 ml. Kemudian lanjut ke cara percobaan yang ketiga dengan jarak ketinggian lubang yang berbeda. Selanjutnya percobaan ketiga, yaitu kita melakukan dengan ketinggian yang berbeda juga. Yang ketiga dengan ketinggian 13 cm. Bocor ini. Kita melakukan praktikumnya sampai waktu 2 menit juga. Lolo ini bocor. Matiin, Pak. Baik, pada ketinggian 13 cm, banyaknya air yaitu 380 ml. Matikan, Pak. Selanjutnya kita melakukan percobaan pada ketinggian 14 cm.
Inilah ketinggian air pada ketinggian lubang 14 cm. Yaitu ketinggiannya 480 ml. Kemudian kita lanjut pada lubang kelima. Alhamdulillah minat. Selanjutnya pada ketinggian 15 cm. Matiin, Pak. Selanjutnya pada ketinggian 15 cm. Inilah ketinggian air pada ketinggian lubang 15 cm. Yaitu banyaknya air 440 ml. Tutup. Baiklah, dari praktikum sekarang ini dapat saya simpulkan yang pertama mengukur debit aliran fluida menggunakan konsep kinematika, yaitu pada percobaan yang praktikum yang pertama tadi saya melubangi botol dengan jarum, sehingga air yang dikeluarkan yaitu sedikit kecil, dan panjangnya air tergantung pada ketinggian lubang. Pada semakin rendah lubangnya, maka semakin jauh air yang mengalir. Semakin tinggi lubangnya, maka semakin pendek air mengalir. Kemudian pada percobaan yang kedua, yaitu mengukurnya dengan secara langsung, yaitu dapat saya simpulkan bahwa banyaknya aliran atau debit fluida yang keluar itu tergantung pada besarnya lubang yang ada. Pada saat itu, pada praktikum yang kedua, saya menggunakan paku untuk melubanginya, dan semakin tinggi lubang, maka semakin banyak juga air yang keluar. Pada praktikum saya tadi, itu banyaknya debit air itu rata-rata sama. Pada ketinggian 13 dan 15 itu hampir sama tingginya. 13 dan 15 cm itu hampir sama banyak debit airnya. Sekian praktikum saya pada kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Latifah Zahra Aini, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.